Jenis kecerdasan manusia mencakup beberapa tipe, terutama berdasarkan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dari Howard Gardner, seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, musikal, kinestetik, spasial, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Selain itu, ada juga jenis kecerdasan yang berfokus pada aspek emosional, spiritual, dan adaptif. Karena latar belakang itulah, masing-masing orang seringkali menunjukkan kecenderungan berbeda-beda, khususnya terkait intelektual atau kecerdasannya. Ada yang tampak sangat berbakat dalam olahraga, misalnya, tapi tidak punya kemampuan dalam hal seni, atau semacamnya. Mengetahui dan menyadari bahwa masing-masing orang memiliki jenis kecerdasan berbeda-beda dapat membantu para guru serta orang tua untuk lebih memahami kelebihan dan kekurangan anak atau murid mereka. Lebih detail, berikut ini uraian mengenai macam-macam kecerdasan manusia. Kecerdasan visual. Kecerdasan visual adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan memanipulasi informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, atau visual lainnya. Hal itu melibatkan kemampuan untuk melihat pola, hubungan, dan detail dalam gambar serta menciptakan representasi mental dari objek dan ruang. Kecerdasan ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti seni, desain, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Orang dengan kecerdasan visual yang tinggi seringkali memiliki kemampuan menggambar yang baik, dapat mudah memahami peta, diagram, dan grafik. Mereka juga cenderung lebih baik dalam memecahkan masalah yang memerlukan pemikiran spasial, seperti dalam matematika dan fisika. Kecerdasan visual dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Aktivitas seperti menggambar, melukis, atau bahkan bermain yang melibatkan strategi visual dapat membantu meningkatkan kemampuan ini. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Hal ini mencakup keterampilan dalam memahami dan menghasilkan kata-kata, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Individu dengan kecerdasan linguistik yang tinggi biasanya memiliki bakat dalam mengekspresikan ide dan perasaan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini sering terlihat pada penulis, penyair, jurnalis, dan pembicara publik. Mereka mampu menggunakan bahasa untuk menggugah emosi, membujuk, atau memberikan informasi dengan cara yang menarik. Selain itu, kecerdasan linguistik juga melibatkan kemampuan memahami nuansa bahasa, seperti idiom, metafora, dan permainan kata. Pengembangan kecerdasan linguistik dapat dilakukan melalui membaca, menulis, berdiskusi, dan berlatih berbicara di depan umum. Dalam konteks pendidikan, metode pengajaran yang melibatkan diskusi, debat, dan penulisan kreatif dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan linguistik untuk lebih berkembang. Kecerdasan logika. Kecerdasan logika, atau kecerdasan logis matematis, adalah kemampuan berpikir secara analitis, memecahkan masalah, dan memahami konsep-konsep matematis. Individu dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam merumuskan argumen, mengidentifikasi pola, dan melakukan analisis kritis terhadap informasi. Mereka seringkali menikmati tantangan yang melibatkan logika dan angka, serta dapat berpikir secara sistematis. Kecerdasan logika terlihat pada ilmuwan, matematikawan, insinyur, dan programmer. Mereka mampu menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang rasional. Misalnya dalam matematika, seseorang dengan kecerdasan logika yang tinggi dapat menyelesaikan persamaan kompleks dan memahami teori-teori abstrak. Pengembangan kecerdasan logika dapat dilakukan melalui aktivitas seperti bermain teka-teki, permainan strategi, dan latihan matematika. Dalam pendidikan, pendekatan pengajaran yang menekankan pemecahan masalah dan eksperimen dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan logika untuk lebih berkembang. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik, atau kecerdasan jasmani, adalah kemampuan menggunakan tubuh secara efektif dalam mengekspresikan ide, perasaan, atau dalam menyelesaikan tugas. Individu dengan kecerdasan ini memiliki keterampilan motorik yang baik dan mampu mengendalikan gerakan tubuh dengan presisi. Mereka sering belajar dengan cara melakukan, berinteraksi langsung dengan lingkungan, dan mengalami sesuatu secara fisik. Kecerdasan kinestetik terlihat pada atlet, penari, aktor, dan para pengrajin. Mereka mampu memahami ruang dan gerakan, serta dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi fisik. Misalnya, seorang atlet dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan dalam permainan, sementara seorang penari dapat mengekspresikan emosi melalui gerakan tubuh.
Pengembangan kecerdasan kinestetik dapat dilakukan melalui aktivitas fisik seperti olahraga, tari, atau seni bela diri. Dalam konteks pendidikan, metode pengajaran yang melibatkan praktik langsung, eksperimen, dan permainan dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik untuk lebih memahami materi pelajaran. Kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan dunia alam dan lingkungan sekitar. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai elemen alam, seperti tanaman, hewan, dan fenomena lingkungan. Mereka cenderung memiliki minat kuat dalam biologi, ekologi, dan ilmu lingkungan. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik seringkali dapat mengklasifikasikan dan memahami hubungan antara berbagai spesies dan ekosistem. Mereka mungkin tertarik pada kegiatan seperti berkebun, memelihara hewan, atau penelitian lingkungan. Kecerdasan ini juga mencakup kemampuan memahami pola-pola alami dan perubahan musiman, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pengembangan kecerdasan naturalistik dapat dilakukan melalui pengalaman langsung di alam, seperti hiking, camping, atau berpartisipasi dalam proyek konservasi. Dalam pendidikan, metode pengajaran yang melibatkan eksplorasi lapangan, observasi, dan eksperimen di lingkungan alami dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan ini untuk lebih berkembang. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan memahami, menciptakan, dan menghargai musik. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap nada, ritme, melodi, dan harmoni. Mereka mampu mengenali pola musik, menyusun melodi, dan berinteraksi dengan alat musik. Kecerdasan musikal seringkali terlihat pada musisi, penyanyi, komposer, dan produser musik. Orang yang memiliki kecerdasan musikal biasanya dapat mudah belajar dan memainkan alat musik, serta memiliki kemampuan mengingat lagu dan melodi. Mereka juga cenderung sensitif terhadap suasana hati yang diungkapkan melalui musik dan dapat menggunakan musik sebagai cara untuk mengekspresikan emosi mereka sendiri. Pengembangan kecerdasan musikal dapat dilakukan melalui pendidikan musik, seperti belajar bermain alat musik, bernyanyi, atau berpartisipasi dalam kelompok musik. Dalam konteks pendidikan, pengajaran yang melibatkan musik, seperti menyanyi atau mendengarkan berbagai genre, dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan ini untuk lebih berkembang. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan, eksistensi, makna, dan tujuan. Individu dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu filosofis dan spiritual, serta mampu memahami dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan besar seperti siapa kita, mengapa kita ada, dan apa makna kehidupan. Orang yang memiliki kecerdasan eksistensial seringkali sensitif terhadap pengalaman manusia, termasuk perasaan, hubungan, dan kondisi eksistensial lainnya. Mereka mungkin terlibat dalam refleksi mendalam, meditasi, atau diskusi filosofis, dan seringkali memiliki minat dalam bidang seperti filsafat, teologi, dan psikologi. Pengembangan kecerdasan eksistensial dapat dilakukan melalui membaca karya-karya filosofis, berpartisipasi dalam diskusi yang mendalam, atau mengeksplorasi berbagai tradisi spiritual. Dalam konteks pendidikan, pendekatan yang mendorong pemikiran kritis dan refleksi dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan ini untuk lebih berkembang. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap perasaan, motivasi, dan kebutuhan orang lain. Mereka mampu membaca isyarat sosial, seperti ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh, yang membantu mereka berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal seringkali menjadi pemimpin yang baik, konselor, atau pekerja sosial. Mereka dapat membangun hubungan yang kuat dan mendukung, serta memiliki kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim, memahami dinamika kelompok, dan memotivasi orang lain. Pengembangan kecerdasan interpersonal dapat dilakukan melalui pengalaman sosial, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, diskusi, dan praktik komunikasi. Dalam konteks pendidikan, metode pengajaran yang mendorong kerjasama, diskusi kelompok, dan proyek tim dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan ini untuk lebih berkembang. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan pribadi. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kesadaran yang tinggi tentang perasaan dan pikiran mereka,
serta mampu merenungkan pengalaman hidup dan belajar dari refleksi tersebut. Mereka cenderung memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan diri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi interaksi mereka dengan dunia luar. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal seringkali menjadi pemikir yang mandiri dan introspektif. Mereka dapat mengatur emosi dengan baik, membuat keputusan yang bijaksana, dan menetapkan tujuan realistis. Kecerdasan ini juga memungkinkan mereka mengembangkan strategi pengelolaan stres dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Pengembangan kecerdasan intrapersonal dapat dilakukan melalui praktik refleksi diri, jurnal, meditasi, atau terapi. Dalam konteks pendidikan, metode pengajaran yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi pemikiran dan perasaan mereka, serta menetapkan tujuan pribadi, dapat membantu mereka mengembangkan kecerdasan ini.